Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita lanjut kembali kisah Abu Nawas. Tentunya kisah ini adalah kisah jenaka. Semoga kisah ini dapat menghibur kita semua. Sebelum kita lanjut kepada kisahnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like serta share di channel ini. Oke, kita langsung saja ke kisahnya. Kisah tema kali ini tentang pesan bagi para hakim. Untuk mengenal siapakah Abu Nawas, ini tokohnya itu dianggap seperti badut ya, namun juga dianggap ulama besar atau sebut juga tokoh sufi. Karena tokoh ini super lucu ya. Ini sebenarnya aslinya dari orang Persia yang dilahirkan tahun 750 Masehi di Azwaz dan meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Nah, setelah dewasa, Abu Nawas ini mengembara ke Basroh dan Kula. Nah, di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul dengan orang-orang Baduy padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat dan kegemaran orang Arab. Ia juga pandai bersair, berpantun dan juga bernyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada raja saat itu, Harun al-Rashid, raja Baghdad. Oke, kita mulai kisahnya. Bapaknya Abu Nawas ini adalah penghulu kerajaan bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang bernama Maulana yang sudah tua itu mengalami sakit parah dan pada akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintahkan oleh Baginda Raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Nah, apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana ya, mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati dan mendoakan. Nah, maka Baginda Raja bermaksud mengangkat Abu Nawas ya menjadi kadi pengganti kedudukan ayahnya ini. Namun mendengar rencana sultan itu ya, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang ya, dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggangi kuda dari batang pisang sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Tentunya orang yang melihat menjadi terheran-heran ya, melihat tingkahnya si Abu Nawas itu. Pada hari yang lain, kemudian ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang sangat banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Nah, kini semua orang jadi semakin heran ya atas kelakuan Abu Nawas, karena menganggap Abu Nawas itu sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya ini. Nah, pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Raja Baginda Sultan Harun al-Rashid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wasir utusan Sultan itu kepada Abu Nawas. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya, seperti tanpa beban ya, sedangkan yang memanggil saat itu adalah seorang raja atau sultan.
Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai Wasir, kamu jangan banyak omong. Cepat ambil ini, kudaku ini, dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang ia jadikan kuda-kudaan. Tentunya si Wasir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau apa? Tidak menghadap Sultan, kata Wasir. Jadi mau apa tidak untuk menghadap segera ke Sultan? Terus kata Abu Nawas, katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau. Nah, apa maksudnya Abu Nawas? Tanya si Wasir itu ya, dengan tentunya rasa penasaran. Sudah, pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu. Abu Nawas itu sambil ya menyaruk debu dan dilempar ke arah si Wasir dan teman-temannya. Nah, kemudian si Wasir pun segera menyingkir ya dari halaman rumah Abu Nawas. Lalu Wasir tersebut melaporkan keadaan Abu Nawas yang sepertinya sudah tidak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Tentunya Sultan geram ya sambil berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Nah, si Wasir itu segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa tentunya Abu Nawas dihadirkan ke hadapan sang Sultan Raja Baginda. Namun lagi-lagi di depan raja itu Abu Nawas berlagak pilon ya. Bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas, bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku, Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Jawabnya. Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh para penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, aku bagi dua. Engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Ya, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenger oleh Abu Nawas, kemudian Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya Tuanku Alam Syah, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda Sultan. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk mengambil kembali dan memanggil Abu Nawas. Nah, setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Raja, ia ditanya, Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukul penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Berkata Abu Nawas, ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu.
apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu, tanya Baginda Raja. Tuanku, kata Abu Nawas, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua, satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka meras. Ya, suka meras orang. Kalau kau tidak berubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda pelengak-pelinguk ya, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Namun sesampainya di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ini mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wasir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang sekarang ini semakin parah, otaknya juga parah, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Nah, menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku Abu Nawas telah menjadi gila karena ia tak lagi menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Nah, kemudian berlalu lewat 1 bulan, Abu Nawas menjadi gila, masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid pun mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Si Polan yang sejak lama ingin berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda, Raja Sultan Harun al-Rasyid ini, untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda Raja Sultan Harun al-Rasyid, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Nah, dengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Nah, mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya itu begini. Pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil. Maka ia panggil Abu Nawas ya untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah sangat lemah lunglai. Berkatalah bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Lalu Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" "Benar bapak." "Ceritakan dengan sejujurnya baunya dari kedua telingaku tadi."
Nah, aduh Pak, sungguh mengherankan. Telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Lalu berkata Syekh Maulana, pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak ya, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya kenapa Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan dirinya agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi ataupun hakim, namun ia sering diajak konsultasi oleh sang Raja Harun al-Rasyid untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya untuk sekedar menjawab pertanyaan dari baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Oke, demikian saja kisah dari Abu Nawas ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan teman-teman semua bisa terhibur. Jangan lupa untuk mendapatkan kisah selanjutnya untuk klik tombol subscribe-nya dan notifikasi loncengnya agar ketika posting update status notifikasi YouTube ini maka akan mendapatkan pertama kali ceritanya. Sampai jumpa lagi pada kisah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibi ya syafi'i ya syafi'i ya habibi ya syafi'i ya syafi'i sallallahu alaika ya habib Allah.